Halo guys, di video kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari Bro Bayu Listiantara Aji. Nah, di sini ada pertanyaan, boleh tahu perkiraan nembaknya berapa jauh? Ada yang bagus tapi sekitar 60 km. Jadi sebelumnya itu beliau ini nanya lokasi dia di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, belum ada 4G, jarak terdekatnya sekitar 5 kilo, 4G frekuensi 500. Jadi ada frekuensi 900 MHz ya. Nah, di sini saya jawab coba pakai Mikrotik LHG LTE karena memang pengalaman saya LHG LTE ini bisa di jaringan 900 MHz dan dia lumayan bagus ya untuk menembak untuk jarak jauh, terutama di daerah-daerah. Nah, lalu ditanya perkiraannya berapa jauh. Kalau perkiraannya berapa jauh Mikrotik LHG LTE ini saya nggak tahu berapa jauhnya karena saya jarang ngukur. Tapi untuk jarak mungkin 5 kilo ke bawah masih bisa. Karena ini frekuensinya juga 900 MHz ya. Jadi kalau semakin kecil frekuensinya maka jangkauannya akan semakin jauh ini, semakin sinyalnya. Cuman data yang lewat akan semakin kecil gitu. Jadi prinsipnya frekuensi itu seperti itu. Kalau dia frekuensinya semakin tinggi, misalnya 2300, maka jangkauan frekuensi tersebut akan semakin pendek. Oleh sebab itu kalau di daerah itu hanya dua yang banyak dipakai, yaitu 1800 MHz dan 900 MHz untuk frekuensi GSM-nya. Telkomsel rata-rata pakai itu. Boleh teman-teman cek nanti kalau teman-teman ke daerah, ke kabupaten atau ke desa, nanti cek aja pas pakai aplikasi NetMonster. Rata-rata frekuensinya adalah frekuensi 1800 dan 900. Oke. Nah, di sini ditanya lagi, ada yang bagus tapi sekitar 60 kilo. 60 km ya. Ini 60 km ini pertanyaannya adalah 60 kilo ini jarak udara atau jarak darat. Jadi ketika kita menghitung untuk mengkonekkan sesuatu antena ya, alat-alat jaringan itu selalu pakai perhitungan jarak udara. Jangan pernah pakai jarak darat. Karena hitungannya selalu udara. Kalau antena itu kita harus pakai hitungannya jarak udara. Nah, untuk mengetahui jaraknya, teman-teman itu bisa pakai aplikasi namanya Link UI. Link UI ini aplikasi yang paling gampang. Tapi kalau teman-teman bisa pakai aplikasi seperti Google, kayak Google apa? Google Map, bukan Google Maps, satu lagi tuh Google apa tuh? Google Street ya? Bukan. Itu bisa juga tapi agak rumit. Saya biasa pakai Link UI dari Ubiquiti ini. UI Link ya. UI Link UBNT ISP Design-nya. Oh, dia udah ganti sekarang namanya ispdesign.ui.com. Dulu namanya Link UI ini. Oke, kita low aja ya. Nah, di sini kita bisa tahu nih, misalnya kita jarak. Jadi kalau kita mau pilih itu, misalnya dari jarak kita ke jarak BTS, kita pilihnya PTP, karena point to point ya. Kita mau nembak langsung ke BTS, misalnya lokasi saya di sini, saya mau nembak, saya klik add PTP. Nah, saya mau masukkan lokasinya di mana misalnya. Kita zoom ya, biar jelas ya. Misalnya saya mau nembak dari jarak sini, Jalan Soekarno-Hatta, ke jalan nih, ke Gang Pelajar. Nah, ini jaraknya 1,26 kilo. Nih jaraknya 1,15 kilo. Ini jarak udara ya hitungannya. Jadi untuk pertanyaan ini dari Bro Listiantara Aji ini 60 kilo ini jarak apa gitu? Jarak udara atau jarak darat? Kalau nanti jarak darat silahkan Bro Bayu hitung sendiri jarak udaranya pakai website ispdesign.ui.com atau ini dulunya website ini namanya Link UI tapi sekarang udah ganti domainnya ke ispdesign.ui.com. Nanti Bro bisa lihat di situ jaraknya berapa, lalu perangkatnya apa yang digunakan gitu. Nah, ini jujur aja ya, kalau perangkatnya jaraknya 60 kilo, ini saya jawab jujur aja ya. Pengalaman saya itu tidak ada perangkat LTE, modem LTE atau Mikrotik LHG LTE yang bisa tembus 60 kilo. Nah, jadi nggak ada perangkat modem LTE, baik itu modem Huawei dipasangin antena grid atau antena apapun itu, atau pakai Mikrotik LHG LTE yang bisa pakai kartu GSM yang bisa tembus 60 kilo jarak udara, itu nggak ada. Itu nggak ada. Dulu saya pernah bikin link, dulu banget ya, tahun 2010.
saya bikin link dari Pekanbaru ke Perawang. Ya, jadi di Indakiat ada Pekanbaru ke Perawang itu jaraknya puluhan kilo juga, nggak salah saya di atas 20 kilo. Itu kami udah pasang di ketinggian 75 meter. Itu di tower yang dibikin ya. Jadi towernya itu segede tower, lebih kecil sedikit daripada tower Telkomsel biasa. Tapi itu tower dibangun sama Indakiat. Nah, itu kami dulu pakai antena roket dish ya yang besar. Nah, kalau 60 kilo ini harus dihitung matang-matang ya. Kenapa? Karena nanti udah pasti kalau jaraknya 60 kilo itu pasti ketinggian towernya itu minimal 70 meter. Itu udah pasti minimal. Biayanya besar, dan kalau untuk pemula saya sangat tidak menyarankan. Kalau untuk pemula, tapi kalau Bro Bayu ini udah senior, udah biasa pasang-pasang link, ya monggo dihitung biayanya, budgetnya. Kalau masih masuk silahkan. Untuk antenanya nanti bisa pakai antena yang paling mahal aja, yang paling bagus. Itu udah ada. Cuman memang kalau jarak 60 kilo ini pastikan dia loss ya. Pastikan dia loss. Kalau dia ada halangan mending diurungkan niatnya. Karena 60 kilo ini dari pertama, kalau jarak udaranya 60 kilo ya, itu pertama jaraknya sangat jauh. Yang kedua akan banyak gangguan. Jadi frekuensi ini kadang gangguannya di malam hari. Di tengah-tengah malam itu teman-teman kalau biasa yang pemain link-link PTP itu udah tahu. Biasanya kalau tengah-tengah malam jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1, nah itu udah mulai tuh. Sinyalnya hilang-hilang timbul sendiri, dia connect tapi datanya nggak lewat gitu. Jadi misalnya saya buka ya, ini salah satunya. Oke, saya buka yang ini aja. Nah, ini adalah mikrotik ya, salah satu. Tapi ini jaraknya nggak sampai 60 kilo, dekat aja nih. Nah, jadi kadang sinyalnya yang ini coba saya gedein ya. Nah, sinyal ini kadang hilang-hilang timbul gitu. Kadang dia sinyalnya connect, misalnya sinyalnya dapat 75, tapi dia hilang. Siap itu hilang, connect lagi dapatnya 75 gitu. Harusnya minus 75 itu kan sinyalnya bagus gitu. Tapi karena adanya gangguan frekuensi, itu sinyalnya nggak bagus. Jadi sering hilang-hilang timbul. Oleh sebab itu kalau ketika orang setting WiFi wireless, link wireless PTP ya. Nah, di sini dia selalu set scan listnya itu agak panjang gitu. Di sisi kliennya, dia selalu set scan listnya ini selalu misalnya dikurang 50, lebih 50. Misalnya frekuensinya 5805 ya. Misalnya di setnya 57 80 sampai 58 30 misalnya gitu. Selalu dikasih space jaraknya. Jarang dia kasih mepet. Kalau di misalnya kita jarak dekat kan kita bisa mepet aja 5800 sampai 5810 gitu. Jadi kurang 5 plus 5 dari nilai frekuensinya. Nah, tapi kalau untuk jaraknya yang 60 kilo ya, seperti ini 60 kilo ini, saran saya kalau masih pemula urungkan niat ya, jangan terlalu ambisi. Cari alternatif lain, kalau bisa pakai GSM yang dekat-dekat silahkan coba pakai Mikrotik LHG LTE atau SXT LTE, tapi jaraknya nggak akan nyampe 60 kilo. Jadi kalau teman-teman ada nih yang jual, ini ada alat nih katanya Mikrotik LHG LTE bisa jaraknya 60 kilo, link udaranya 60 kilo, itu udah pasti nggak benar gitu, itu pasti hoax dia. Karena pengalaman saya main jaringan WiFi wireless ini dari 2010 ya, 2010 sampai 2022, memang semakin tahun semakin jarang saya pasang link ya. Jadi, karena sekarang saya nggak manjat-manjat tower memang. Tapi kalau di 2010, 2011, 2010 sampai 2011 itu saya masih sering manjat-manjat tower. Setiap hari saya masang link. Dan tidak pernah saya tidak akan ada perangkat modem LTE yang bisa 60 kilo. Kalau bisa nanti teman-teman kasih linknya di kolom komentar, saya mau lihat videonya. Kalau ada yang bisa tembus 60 kilo pasang perangkat modem LTE, apakah itu dia pakai SXT LTE, Mikrotik LTE, atau modem Huawei dia pasang antena grid atau antena apapun,
kasih linknya di kolom komentar, saya mau belajar. Saya mau lihat apa betul 60 kilo. Tapi 60 kilonya jarak udara ya, jangan nanti jarak darat dia. Karena kalau kita orang jaringan yang masang link point to point, kita akan selalu hitungnya jarak udara, nggak pernah jarak darat. Jadi jaraknya misalnya 1 kilo, pasti 1 kilo jarak udara, bukan 1 kilo jarak darat. Oke, itu dia videonya. Semoga menjawab ya. Jadi kalau perkiraan Micro LHG LTI-nya berapa kilo saya nggak tahu. Tapi saya pernah pasang kalau untuk Micro LHG LTI jaraknya 1 kiloan. Saya pernah pasang dan connect. Tapi kalau sampai 60 kilo kayaknya nggak ada. Kalau pengalaman saya sih nggak ada. Tapi nggak tahu juga, mana tahu teman-teman yang lain punya pengalaman. Silahkan bagikan di kolom komentar. Jadi kita sama-sama belajar. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Thank you guys.